Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu peserta PKP Angkatan 4? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini, pagi yang penuh dengan suasana bahagia, Bapak Ibu peserta PKP 4 dalam keadaan sehat walafiat. Bahwa hari ini begitu luar biasa, informasi yang membombastis, informasi yang luar biasa tentang Corona, COVID-19. Saya berharap Bapak Ibu jangan panik, don't panic. Ya, karena kalau sudah panik, bahagia, sehat, ceria menjadi hilang. Pastikan meskipun informasi itu hari ini luar biasa tentang COVID-19, Bapak Ibu tetap kondisinya sehat, bahagia, meskipun tidak boleh sombong. Harus tetap waspada dan hati-hati, tapi jangan panik. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu mata pelatihan membangun apa Bapak Ibu? Membangun tim efektif. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah masuk menjadi anggota tim. Bahkan saya juga yakin Bapak Ibu mungkin berperan sebagai seorang leader, sebagai pemimpin di tim yang pernah Bapak Ibu ikuti. Hanya saja yang perlu dipastikan apakah tim yang Ibu Bapak ikuti itu sudah merupakan tim efektif atau belum. Nah, ini yang menjadi menarik Bapak Ibu. Pada kesempatan yang luar biasa hari ini, kita akan mempelajari bagaimana membangun tim yang efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa membangun tim efektif dalam konteks pembelajaran pelatihan kepemimpinan ini ada sekuensi agenda, ada urutan agenda yang Bapak Ibu sebagian agenda sudah diikuti, yaitu secara keseluruhan ada 5 agenda yang harus dipahami, harus dijelaskan kepada semua anggota tim atau kepada terutama pada Ibu sendiri, harus Bapak Ibu memahaminya. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila bela negara. Ini sebagai agenda awal di mana Bapak Ibu harus mampu ya memahami apa konsep kepemimpinan Pancasila dan bela negara, yaitu terkait dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Agenda kedua yang hari ini kita akan sama-sama pelajari yaitu agenda kepemimpinan pelayanan, ya, kepemimpinan pelayanan. Jadi Bapak Ibu hari ini akan masuk materi pembelajaran membangun tim efektif, tapi sekuensi yang di awal ya, yang pernah dipelajari adalah pertama mata pelatihan diagnosa organisasi. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana mendiagnosa unit kerja Bapak Ibu hari ini sebenarnya bicara kinerja pelayanan sudah sebaik apa. Nah, itu sudah didiagnosa di dalam pelatihan diagnosa organisasi. Kemudian yang kedua adalah mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan. Nah, yang ketiga hari ini adalah membangun tim efektif. Nah, yang keempat adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian agenda yang ketiga adalah agenda pengendalian pekerjaan. Di sana ada 7 mata pelatihan, mulai dari teknik komunikasi publik sampai dengan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian agenda keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Dan agenda yang kelima adalah agenda orientasi program. Bapak Ibu yang luar biasa, itu adalah keseluruhan agenda yang secara urutan materi sudah sebagian diterima oleh Bapak dan Ibu, dan sebagian akan kita pelajari, dan sebagian masih
dalam proses penjadwalan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu yang menjadi tujuan di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah membangun kompetensi Bapak Ibu sebagai pemimpin yang melayani. Siapa yang dipimpin? Siapa yang akan dilayani oleh Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin melayani, sebagai servant leader? Ya, jadi bisa bicara siapa yang dilayani, bisa skupnya dibatasi. Pertama, skup siapa yang dilayani bisa jadi staff, bisa jadi tim kita ya, staff kita. Atau yang kedua, custom itu ya kalau Bapak Ibu sebagai kepala seksi statistik distribusi, mungkin customnya kepala seksi statistik sosial, statistik produksi dan sebagainya. Atau masyarakat secara luas, mungkin masyarakat bisa peneliti, bisa OPD. Nah, ini adalah tujuan bagaimana Bapak Ibu sebagai pemimpin pengawas mampu meningkatkan kinerja pelayanan dalam rangka unit organisasi Bapak Ibu sebagai kepala seksi ya, sebagai pengawas di sana mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tujuan dari pembelajaran membangun tim efektif pertama adalah membangun kompetensi dasar. Artinya apa kompetensi dasar ini? Artinya Bapak Ibu sebagai pemimpin pengawas mampu mengelola tim kerja yang partisipatif, efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Nah, kalau ini sudah terbentuk, apa indikator keberhasilannya? Ya, indikatornya adalah salah satunya Bapak Ibu mampu mengembangkan tim efektif. Yang kedua, ya, mampu mengoreksi karakteristik tim efektif. Yang ketiga, mampu menumbuh kembangkan tim efektif. Bapak Ibu yang saya banggakan, ada beberapa ketentuan atau poin terkait dengan tim efektif dalam pelayanan yang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengertian dari tim efektif itu sendiri apa? Karena ini harus menjadi pengertian awal sehingga ketika Bapak Ibu paham tentang arti dari tim efektif, Bapak Ibu menjadi mudah mengimplementasikan. Yang kedua, tahapan membangun tim efektif seperti apa? Kemudian komposisi tim efektif seperti apa? Kemudian peran Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin seperti apa di dalam membangun tim? Nah, kemudian bagaimana melakukan kolaborasi tim menjadi tim sukses dan tim efektif. Bapak Ibu tentu ada yang hobi nonton bola ya, atau mungkin nonton bola voli, atau mungkin permainan-permainan yang sifatnya tim. Nah, misalnya permainan bola, bahwa ada figur-figur pemain yang hebat, pasti dia tidak bisa bermain by individual kan. Dia harus berkolaborasi, dia harus bekerja dengan anggota tim yang lain. Tidak mungkin seorang Ronaldo, ya, tidak mungkin seorang Messi mampu, ya, kalau Bapak Ibu hobi nonton bola di kelas dunia, tidak mampu dia melakukan usaha sendiri. Dia pasti harus berkolaborasi dengan timnya. Nah, ini beberapa contoh yang secara mudah dilihat, ditonton di berbagai media yang bisa menjadi satu contoh pembelajaran itu adalah tim efektif. Kalau melihat definisinya, sangat banyak, silahkan Bapak Ibu lihat di berbagai referensi, tapi ada beberapa referensi yang mungkin saya sampaikan di sini, misalnya seperti yang disampaikan oleh Saul L. Miller. Jadi tim efektif when a group of people come together. Jadi a group of people ya. Jadi bukan hanya satu orang, tapi kelompok orang
come together, jadi datang bersama-sama, and dedicate themselves toward, jadi mengabdikan, menyumbangkan kebersamaannya toward a common goal, ya. Common goal ini yang menjadi kata kuncinya, ya. Incredible things are possible. Jadi ketika orang-orang berkumpul bersama, ya, dalam rangka tadi menguatkan tim untuk mencapai tujuan common goal. Nah, kemudian kalau definisi yang lain juga, misalnya seperti Katzebak dan Smith mengatakan bahwa a team is a small number of people, ya, with complementary skill who are committed to a common purpose. Jadi kata kunci yang menjadi ciri khas kepada tim efektif adalah common goal, common purpose. Jadi ada satu tujuan, ya. Jadi effective team is team that are able to achieve their purpose, ya. Jadi kata kunci dari effective team adalah tim yang mampu achieve, ya, meraih tujuannya, ya. Jadi tujuannya sebagai goal itu tercapai. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga tadi Bapak Ibu pernah menjadi anggota tim, tujuannya tercapai enggak? Karena banyak, ya, tim yang sudah dibentuk tapi akhirnya idle, yang nganggur, tidak ada kejelasan. Nah, ini pastikan tujuan dari Bapak Ibu, misalnya kalau kita bawa kepada lingkup Bapak Ibu ikut pelatihan PKP, nanti kan harus ada rencana aksi, ya, melakukan perubahan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan. Harus ada tujuannya, jadi harus ada common purpose, harus ada common goal-nya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana? Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, yang penting di dalam melakukan tahapan membangun tim ini Bapak Ibu harus tahu, harus paham. Jadi di dalam tahapan membangun tim efektif itu setidaknya ada 5 tahapan, 5 fase. Yang pertama adalah tahap atau fase yang namanya storming, ya. Jadi 5, ya. Yang pertama adalah storming. Yang pertama adalah forming, form, membentuk. Yang kedua adalah storming. Storming, kemudian yang ketiga norming, yang keempat performing, yang kelima journey. Ya, jadi forming, storming, norming, performing, journey. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami kira-kira dari 5 tahap, 5 fase ini apakah semuanya sama situasi dan kondisinya. Nah, biasanya kalau di fase awal, di forming, itu biasalah, baru pembentukan itu kan semua bersemangat, semuanya antusias, semuanya saling bangga, saling menguatkan. Nah, ini biasanya di tahap ini Bapak Ibu sebagai seorang leader, sebagai pemimpin yang akan membuat rencana aksi perubahan itu, peran pemimpin biasanya cukup, ya, masih energinya nggak terlalu besar. Masih menjadi facilitation of context saja. Artinya sepanjang Bapak Ibu sudah bisa mengajak anggota tim masuk, ini artinya Bapak Ibu sudah punya energi membuat tim ini yang akan dijadikan sebagai tim efektif untuk mengawal rencana aksi perubahan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ini kadang-kadang cukup membuat lelah dan kadang-kadang terjadi sedikit konflik atau bahkan kadang-kadang fatal, bisa terjadi bongkar pasang tim, yaitu fase yang kedua storming. Storm, ya, seperti badai itu gaduh gitu. Nah, biasanya di fase ini kalau Bapak Ibu sebagai seorang leader tidak piawai, tidak punya style untuk bagaimana melakukan konsolidasi, melakukan komunikasi yang bagus, ini bisa fatal tim. Tim tidak melakukan kinerja apa-apa. Hanya, ya tadi, storming keduanya. Biasanya anggota tim itu ada yang bingung, ada yang kecewa, mungkin ada yang marah-marah gitu kan. Karena mungkin bisa jadi tadi tidak jelas tugasnya, dan satu sama lain biasanya saling mengeluhkan, pekerjaannya berat lah, saya sedang sibuk lah, saya sedang tidak dalam posisi di tempat, sehingga saling berargumentasi terhadap kesalahan. Nah, ini bagaimana seorang leader, Bapak Ibu sebagai pemimpin pengawas itu mampu memerankan perannya, yaitu peran pemimpin. Dalam hal ini Bapak Ibu punya kapasitas untuk mengelola tim ini dalam peran konflik manajemen, sehingga bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif atau melakukan penjadwalan ulang sehingga semua anggota tim
seperti halnya di tahap forming, semuanya dalam posisi ready untuk bekerja. Nah, di tahap ketiga ya, tahap ketiga atau fase ketiga yaitu norming. Ya, norming itu ya normal gitu. Jadi biasa habis mungkin tadi sedikit agak ada ketidaknyamanan, ada perdebatan panjang. Nah, ketika Bapak Ibu berperan sebagai seorang pemimpin yang piawai, mampu mengelola konflik, nah biasanya kembali kepada fase cooling down, norming itu cepat. Nah, biasanya tim sudah fokus, sudah tertuju pada apa sih sebenarnya kita masuk ke dalam tim, tujuannya ngapain gitu ya. Jadi sudah back to semangat awal gitu. Tujuannya sudah menjadi fokus bersama. Kesepakatan terhadap aturan tim sudah disepakati lagi sehingga semangat kerjasamanya semakin meningkat. Nah, ini peran Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin tim. Di sini Bapak Ibu perannya adalah sebagai trust management. Jadi sudah saling percaya, sudah saling paham atas posisi dan fungsinya masing-masing. Nah, biasanya kalau sudah norming, ya tadi ya sudah cooling down, semua sudah fine-fine aja. Biasanya ya udah, mari kita berkinerja, mari kita melakukan yang terbaik. Biasanya fase yang ini adalah performing, itu fase yang ya perform, berkinerja. Ya, jadi tim sudah bekerja dengan baik, semua anggota tim sudah melakukan tugasnya dengan baik, ya satu sama lain sudah bangga menjadi bagian tim. Nah, peran Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, seorang pemimpin pengawas ya kapasitasnya sebagai facilitation of work contact. Jadi tinggal memfasilitasi saja. Nah, di fase yang kelima yaitu tahapan adjourning. Adjourning ini kalau Bapak Ibu misalnya menjadi panitia 17 Agustus ya biasa kan ada pembubaran panitia enggak gitu kan. Adjourning biasanya ada yang ya makan-makan atau sekedar ya pesta-pesta kecil atau sekedar thank you, terima kasih gitu. Nanti biasanya sudah di fase semuanya sudah baik-baik aja. Tapi ini kalau biasanya timnya perlu, sekarang kan orang semangat kalau sudah masuk tim biasanya bikin grup, jangan bubar lah, tim ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi. Nah ini biasanya pemimpin perlu mengapresiasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, nah itu fase yang harus Bapak Ibu pahami dan bagaimana Bapak Ibu berperan di dalam setiap tahapan itu sebagai seorang pemimpin yang mampu mengawal tim efektifnya itu bekerja secara efektif sehingga tadi common goals-nya itu tercapai. Nah, yang harus diperhatikan adalah Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin itu harus ditonjolkan. Pertama, ya mampu bersikap proaktif menjalin hubungan dengan anggota tim. Kemudian mendorong anggota tim, memberikan dukungan, mengakui prestasi anggota, ya apresiasi perlu supaya nanti peserta itu menjadi lebih bersemangat lagi. Kemudian kolaborasi tim, ya kolaborasi tim ini sangat perlu karena tadi sasaran dari tim ini harus jelas. Keterampilan anggota tim juga harus diyakinkan dia relevan dengan apa yang digarap. Misalnya Bapak Ibu perlu membuat rencana aksi, membuat aplikasi yang berbasis IT, Android, maka Bapak Ibu juga harus meyakinkan anggota timnya tuh ada yang punya kompetensi teknologi yang berbasis Android. Sehingga relevansi keterampilan anggota tim itu menjadi dukungan terbesar dari tim efektif Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya adalah karakteristik dari tim efektif. Ya, tadi disampaikan bahwa definisinya yang jelas di sana kata kuncinya harus ada tujuan yang dicapai. Jadi karakteristiknya adalah tujuan tim jelas dan menggugah. Harus ada kejelasan apa yang mau digarap oleh tim. Kemudian struktur tim berorientasi hasil. Ya tadi kalau orientasinya kepada membuat rencana aksi yang berbasis Android, maka strukturnya harus jelas. Ada orang yang punya basis IT. Anggota tim punya kompetensi. Komitmen bersama tim harus didukung. Iklim kerjasama yang kondusif menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Standar ukuran keberhasilan tim harus jelas. Ya, kemudian dukungan penghargaan eksternal itu juga harus menjadi perhatian. Bapak Ibu yang saya hormati, nah di dalam struktur tim yang berorientasi hasil, di sana perlu ada satu ketentuan bahwa struktur tim adalah merupakan hal mendasar
dari sebuah tim efektif yang secara pengaruh adalah berpengaruh nyata pada efektivitas tim. Sehingga tim efektif ini memiliki struktur yang sesuai dengan proses yang dijalani dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang berikutnya terkait dengan strategi menumbuhkan tim efektif. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin pengawas, ketika ingin membangun tim efektif tadi harus punya strategi. Bagaimana harus strategi dilakukan? Yang pertama adalah bagaimana strategi menyusun tujuan tim, bagaimana strategi menyusun struktur tim, bagaimana strategi mewujudkan tim kompeten, bagaimana strategi meningkatkan kompeten tim, strategi membangun kerjasama yang kondusif, dan strategi meningkatkan standar keberhasilan. Dan satu lagi adalah strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Nah, dukungan pihak luar inilah yang secara prinsip di dalam Bapak Ibu membuat satu terobosan, kira-kira apa ya yang memberikan dampak, ya bisa jadi bahasa mungkin apa ya outcome yang akan dihasilkan ketika Bapak Ibu membuat terobosan inovasi. Nah, bicara dengan pihak luar, ini artinya Bapak Ibu sudah berbicara kepada stakeholder. Ya, jadi kalau bicara stakeholder itu artinya bisa orang, ya, atau bisa jabatan yang secara langsung berpengaruh atau terpengaruh oleh sebuah kebijakan. Jadi kalau Bapak Ibu membuat rencana aksi, mungkin bisa jadi stakeholder itu berpengaruh atau mempengaruhi. Kemudian yang kedua, para pihak atau pihak-pihak yang terkait dengan isu atau suatu rencana Bapak Ibu yang akan lakukan. Jadi punya keterkaitan. Nah, ini yang menjadi identifikasi stakeholder yang Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian kalau bicara terkait dengan jenis atau kelompok stakeholder, di sana ada stakeholder primer, ya biasanya adalah stakeholder yang dipengaruhi atau mempengaruhi secara langsung, ya dipengaruhi langsung atau mempengaruhi langsung atau sebaliknya. Yang kedua adalah jenis stakeholder sekunder, ya ini tidak langsung dipengaruhi. Yang ketiga adalah stakeholder yang utama. Kemudian yang berikutnya adalah stakeholder dari sisi ruang lingkup, yaitu stakeholder internal, itu biasanya dibatasi di dalam organisasi atau unit kerja, dan stakeholder eksternal, itu biasanya dibatasi atau ruang lingkupnya di luar organisasi dan unit kerja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sebagai kepala seksi statistik distribusi di Kabupaten A gitu, maka bicara stakeholder internal dan eksternal batasnya adalah BPS Kabupaten A. Jadi kolega atau teman Bapak Ibu kepala seksi PDE, statistik sosial, statistik produksi, kepala subbagian TU itu adalah stakeholder internal. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tadi ya kepala seksi statistik distribusi Kabupaten A, kemudian ada kepala statistik harga produsen di provinsi di atasnya, maka yang kepala seksi statistik harga produsen itu adalah stakeholder eksternal. Atau misalnya kepala seksi di Kabupaten B, itu juga sudah eksternal. Jadi batasnya adalah unit kerja di BPS Kabupaten A. Nah, itu kalau Bapak Ibu levelnya tadi adalah di kabupaten. Kalau misalnya bicara, tapi saya mungkin tidak akan menjelaskan kalau misalnya kepala bidang ya, tapi saya hanya membatasi misalkan karena ini untuk pengawas, maka saya hanya mencontohkan di level kepala seksi. Nah, jadi kalau yang stakeholder, saya ulangi, stakeholder internal batasnya adalah tadi semua jabatan, semua orang yang ada, termasuk kepala kabupaten ya, yang ada di lingkup kabupaten itu, Kabupaten A misalnya. Nah, tapi kalau orang ataupun jabatan yang di luar Kabupaten A tadi, maka itu adalah stakeholder eksternal. Nah, itu penting diketahui yang eksternal siapa, yang internal siapa. Karena nanti pada saat Bapak Ibu mengidentifikasi stakeholder, ketika Bapak Ibu ingin membentuk tim efektif, maka Bapak Ibu perlu melakukan
mengidentifikasi stakeholder. Jadi nanti Bapak Ibu dari stakeholder yang ada, satu kebutuhannya adalah Bapak Ibu membentuk tim efektif, yaitu dari stakeholder apakah internal maupun eksternal. Kemudian setelah itu kebutuhan untuk dimasukkan di dalam analisis stakeholder ke dalam 4 kuadran. Yaitu kuadran yang pertama adalah kuadran yang mempunyai pengaruh dan mempunyai keterkaitan tinggi. Biasanya high influence, high interest, atau promoter itu adalah orang-orang yang atau pejabat-pejabat yang mempunyai pengaruh tinggi dan mempunyai keterkaitan tinggi. Nah, kemudian di kuadran yang kedua, yaitu kuadran di mana pengaruhnya tinggi tetapi keterkaitannya rendah. Nah, ini biasanya kuadran yang high influence tapi low interest. Biasanya ini adalah stakeholder di kuadran latens. Nah, kemudian yang kuadran berikutnya di kanan bawah itu adalah stakeholder yang punya pengaruhnya masih tinggi, yang punya pengaruhnya rendah tetapi keterkaitannya tinggi. Nah, ini adalah stakeholder yang masuk kelompok defenders. Sedangkan stakeholder yang di kuadran kiri paling bawah adalah mereka-mereka yang pengaruhnya rendah dan keterkaitannya rendah. Nah, ini masuk kelompok apatetik. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mampu mengidentifikasi seluruh stakeholder terpetakan dari promoters, kemudian latens, kemudian defenders, kemudian apatetik, ini menjadi peta awal buat Bapak Ibu di saat merencanakan ini. Nanti siapa-siapa saja yang misalnya saat ini berada di laten, artinya mungkin pengaruhnya tinggi, tetapi karena belum tersosialisasikan masih teridentifikasi keterkaitannya rendah. Nah, kesempatan Bapak Ibu mempromosikan rencana aksi perubahannya inilah bagaimana melakukan teknik komunikasi dengan baik sehingga stakeholder yang tadinya mungkin berada di dalam kuadran laten karena Bapak Ibu mampu melakukan strategi komunikasi yang bagus, mampu memobilisasi stakeholder, kuadran ini stakeholder ini berpindah dari yang laten ke promoter dan tidak tertutup kemungkinan stakeholder yang di defenders, di apatetik juga ada pergerakan. Nah, ini menjadi penting, menjadi salah satu indikator bahwa Bapak Ibu mampu memberikan satu terobosan di dalam melakukan inovasi dan mampu mengajak orang lain untuk ikut memberikan dukungan terhadap rencana aksi perubahan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya banggakan, itu adalah substansi materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan membangun tim efektif. Jadi harapannya dengan video singkat ini Bapak Ibu bisa memahami yang pertama tadi, prinsip dasar di dalam tahapan menyusun tim efektif adalah pertama dari fase forming, pembentukan, kemudian storming, kemudian norming, kemudian performing, dan adjourning. Sehingga semua tahapan itu yang terjadi Bapak Ibu mampu mengelola dengan baik di setiap tahapan. Ya, harapannya tadi sebagai tim efektif pasti tujuannya tercapai. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan melalui video pendek ini. Mudah-mudahan ini sebagai satu cara pembelajaran yang smart, karena hari ini kita harus membiasakan bagaimana belajar tidak harus face to face, tidak harus klasikal, tetapi dengan mengoptimalkan teknologi informasi, maka tujuan belajar dalam rangka pelatihan kepemimpinan pengawas pun tidak menjadi khawatir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jelas, Bapak Ibu senang mengikuti pembelajaran ini. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti pembelajaran di mata pelatihan yang lain terkait dengan pelatihan kepemimpinan pengawas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.